Gamers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. PSG dituding langgar aturan FFP, Presiden Liga Spanyol klaim punya buktinya. PSG terus jadi sorotan usai berhasil mendatangkan sederet pemain bintang di bursa transfer musim panas 2021. Presiden Liga Spanyol Javier Tebas kini mengklaim memiliki bukti bahwa PSG telah melanggar aturan finansial fair play. Bagaimana PSG bisa menjelaskan kepada kami bahwa mereka memiliki skuad senilai hampir 9,85 triliun rupiah? Bila Anda memenangkan Ligue 1, Anda tidak akan mendapatkan lebih dari 738 miliar rupiah. Itu mustahil, jelas Tebas. FFP memastikan klub tidak boleh memiliki pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Tebas menegaskan PSG tidak mungkin menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar skuad yang mereka miliki. Messi, saya bukan favorit di Ballon d'Or. Nama Lionel Messi masuk sebagai salah satu kandidat peraih Ballon d'Or 2021. Sejauh ini, La Pulga sudah meraih 6 trofi Ballon d'Or, paling banyak di antara pemain lainnya. Namun, bintang asal Argentina itu merasa dirinya bukan favorit. Saya kira saya bukan favorit dan saya tidak pernah suka bicara soal ini sampai hasilnya ada, ujar Messi dalam wawancara dengan France Football seperti dilansir Marca. Karim Benzema impikan Ballon d'Or. Karim Benzema jadi salah satu dari 30 pemain yang masuk daftar kandidat pemenang Ballon d'Or 2021. Benzema masuk nominasi usai tampil apik di lini depan Real Madrid dengan mencetak 30 gol di semua kompetisi musim lalu. Memenangi Ballon d'Or jadi salah satu cita-cita Karim Benzema. Striker Real Madrid itu berharap bisa mewujudkan impian masa kecilnya itu. Eden Hazard cedera lagi. Sebuah kabar kurang baik datang bagi Real Madrid. Playmaker mereka Eden Hazard dilaporkan mengalami cedera baru-baru ini. Pada laga melawan Prancis, Hazard harus ditarik keluar dan digantikan Leandro Trossard di menit ke-74. Ternyata Hazard ditarik keluar karena mengalami cedera. Menurut hasil pemeriksaan medis, cedera Hazard tidak separah dugaan awal, sehingga ia tidak perlu absen terlalu lama. Sebagai langkah pencegahan, timnas Belgia dikabarkan tidak akan memainkan Hazard pada perebutan juara 3 UEFA Nation Cup melawan Italia nanti. Portugal kalahkan Qatar 3-0 di laga persahabatan. Laga persahabatan Portugal versus Qatar digelar di Estadio Algarve. Tampil dominan, Portugal mampu mencetak 3 gol di laga ini berkat aksi Cristiano Ronaldo di menit ke-37. Atenção a Dalot, falha, Ronaldo marca, golo! Jose Fonte di menit ke-48. Cabeceamento, defesa, recarga, golo! Dan gol Andrea Silva di menit ke-90. Cruza também Rafael Leão, na Hungria, volta a fato. Kemenangan ini jadi modal Portugal untuk menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022. Andorra versus Inggris, tim 3 singa pesta gol 5-0. Pada laga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa Grup I yang dihelat di Estadio Nacional de Andorra, Inggris mencetak 2 gol di babak pertama lewat Ben Chilwell di menit ke-17. Sancho sets up Ben Chilwell. Dan Bukayo Saka di menit ke-40. Good touch by Saka. Brilliant goal. 3 gol lagi diciptakan di babak kedua lewat Tammy Abraham di menit ke-59. Sanchez delivery, Abraham is there. Stealing. James Ward-Prowse di menit ke-79. Saved, comes back and Ward-Prowse finishes it at the Dan Jack Grealish di menit ke-86. Still Grealish. There's his first England goal.
Dengan hasil ini, Inggris pun kukuh di puncak klasemen dengan 19 poin dari 7 laga, sedangkan Andorra masih jadi juru kunci dengan 3 poin. Hasil kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa hari ini. Malta kalah 0-4 dari Slovenia, Kazakhstan kalah 0-2 dari Bosnia, Lituania menang 3-1 atas Bulgaria, Azerbaijan kalah 0-3 dari Irlandia, Swedia menang 3-0 atas Kosovo, Finlandia kalah 1-2 dari Ukraina, Skotlandia menang 3-2 atas Israel, Georgia kalah 0-2 dari Yunani, Kepulauan Faroe kalah 0-2 dari Austria, Luxembourg kalah 0-1 dari Serbia, Hongaria kalah 0-1 dari Albania, Moldova kalah 0-4 dari Denmark, Polandia menang 5-0 atas San Marino, dan Swiss menang 2-0 atas Irlandia Utara. Adrien Rabiot positif COVID-19 absen di final Nation League. Adrien Rabiot dinyatakan positif virus corona. Gelandang Prancis itu dipastikan absen dalam laga final UEFA Nation League 2021. Kabar Rabiot positif COVID-19 disampaikan Federasi Sepak Bola Prancis Sabtu 9 Oktober 2021. Pemain Juventus itu langsung jalani isolasi setelah hasil tes menunjukkan dirinya terpapar virus corona. Kondisi tersebut memaksa Rabiot menjadi penonton dalam duel Prancis versus Spanyol di final UEFA Nation League Senin 11 Oktober dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Dia juga tak diizinkan ikut dalam rombongan ke San Siro. Final UEFA Nation League, Spanyol mungkin tanpa Ferran Torres. Kabar buruk untuk timnas Spanyol jelang duel kontra Prancis di final UEFA Nation League. Top scorer tim Matador Ferran Torres kemungkinan absen karena cedera. Torres mengalami cedera di kaki kanannya pada saat laga melawan Italia. Kondisi ini rupanya masih berlangsung hingga kini. Pada sesi latihan terakhir jelang final UEFA Nation League di San Siro, Senin 11 Oktober dini hari waktu Indonesia bagian Barat besok, Torres belum fit betul. Alhasil, pelatih Luis Enrique tidak mau berjudi, dengan kemungkinan besar akan mencari penggantinya. Pembuktian dari Tammy Abraham. Tammy Abraham mencetak 1 gol saat Inggris menang atas Andorra. Gol itu sangat penting bagi penyerang 23 tahun tersebut, sebab ini adalah gol yang membuktikan bahwa dia berada di jalan yang benar. Tammy Abraham awalnya tidak masuk dalam daftar skuad timnas Inggris, tetapi manajer Gareth Southgate memanggilnya kemudian. Dia mendapat panggilan usai tampil bagus bersama AS Roma di bawah arahan Jose Mourinho. Mudah-mudahan saya bisa terus maju dan terus termotivasi. Bagi saya kecewa karena gagal tampil di Euro, tetapi sekarang saya bermain setiap minggu. Ini adalah skuad yang sulit untuk dimasuki, ungkap Abraham. AC Milan hadiahkan kontrak baru untuk Stefano Pioli. Kebersamaan AC Milan dan Stefano Pioli nampaknya akan berlanjut lebih lama. Manajemen Rossoneri dilaporkan tengah menyusun draft kontrak baru untuk pelatih berkepala pelontos itu. Calcio Mercato mengklaim bahwa semenjak ditangani Pioli, Milan meraih perkembangan yang signifikan. Mereka bahkan merangkak naik ke papan atas Serie A dan bersaing untuk gelar Scudetto. Laporan itu mengklaim bahwa manajemen Milan saat ini menyiapkan kontrak baru untuk Pioli. Rossoneri sebenarnya punya klausul untuk memperpanjang kontrak Pioli secara otomatis hingga tahun 2023, namun manajemen Milan merasa sang manajer layak diberikan kontrak berdurasi lebih panjang. Andrea Belotti diyakini gabung Milan pada Januari 2022. Andrea Belotti dilaporkan tidak akan menyepakati perpanjangan kontrak dengan Torino. Ia akan mencari pelabuhan baru bagi karir profesionalnya. Tuttosport menurunkan kabar apabila Belotti sangat tertarik untuk bergabung bersama Milan. Manajemen Rossoneri dilaporkan tengah mencari sosok pengganti Zlatan Ibrahimovic yang akan habis masa baktinya. Banyak pundit yang meyakini Belotti akan merapat ke Stadion San Siro sebagai agen bebas pada musim panas 2022. Akan tetapi jika Belotti tidak memperpanjang masa tinggalnya bersama Torino, maka Presiden Torino Urbano Cairo bisa menjualnya pada Mercato musim dingin Januari 2022.
Inter segera pagari Brozovic dengan kontrak baru. CEO Inter Milan Giuseppe Marotta meyakini proses perpanjangan kontrak klub dengan gelandang bertahan Marcelo Brozovic bakal segera mencapai kesepakatan baru. Kontrak Brozovic bersama Nerazzurri akan habis pada akhir musim 2021-2022. Namun pembicaraan perpanjangan kontrak kedua belah pihak belum menemui titik terang. Berbagai rumor muncul dari situasi tersebut. AC Milan dan Barcelona dilaporkan bersedia meminang servis pesepak bola asal Kroasia tersebut pada jendela transfer musim dingin 2022. Menurut Il Corriere dello Sport, Milan memasukkan Brozovic sebagai alternatif untuk lini tengah Stefano Pioli, sebab Frank Kessie sejauh ini masih belum menerima proposal kontrak baru yang disodorkan manajemen Rossoneri. Demi Dusan Vlahovic, Juventus bakal tumbalkan Alvaro Morata. Klub Serie A Juventus dilaporkan sangat serius ingin mengamankan jasa Dusan Vlahovic. Fiorentina memang diketahui siap menjual sang striker, namun mereka membandrol sang striker seharga 90 juta euro. Juventus dilaporkan kesulitan untuk memenuhi permintaan Fiorentina itu. Sinyonya tua dilaporkan siap mengorbankan Alvaro Morata untuk mengamankan jasa striker Fiorentina itu. Tuttosport mengklaim bahwa Morata saat ini berstatus sebagai pemain pinjaman di skuad Juventus. Namun, sinyonya tua punya opsi untuk mempermanenkannya di tahun 2022. Juventus berencana mempermanenkan Morata sebelum menjualnya lagi di musim panas tahun 2022 nanti. Tiga syarat yang harus dipenuhi bagi klub peminat Erling Haaland. Borussia Dortmund tahu betul bahwa cepat atau lambat mereka akan kehilangan Erling Haaland. Dortmund tentu akan mendapatkan keuntungan dari penjualan sang pemain. Namun bagi klub yang tertarik, mereka harus memenuhi tiga syarat jika ingin mendapatkan Erling Haaland. Tiga syarat tersebut adalah nilai transfer yang mencapai 75 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah, gaji pokok senilai 50 juta euro per tahun atau sekitar 827 miliar rupiah, dan jaminan sebagai starter. Sang pemain sendiri sudah menyampaikan syarat tersebut dengan sangat jelas. Saya ingin menjadi contoh pemain yang diikuti oleh pemain lainnya, kata Erling Haaland. Mantan bek MU sebut Solskjaer dan jajaran stafnya tidak cukup bagus untuk setan merah. Mantan bek Manchester United John O'Kane mengatakan bahwa Ole Gunnar Solskjaer dan jajaran stafnya tidak cukup bagus untuk setan merah. Hal tersebut dilihat dari inkonsistensi sang pelatih dalam menangani setan merah. Kami tahu Ole didatangkan untuk menenangkan para penggemar karena di bawah asuhan Mourinho suasana tim tidak kondusif, kata O'Kane seperti dilansir dari Mirror. Ole telah masuk dan dia pria yang baik, tetapi dia bukan pelatih yang tepat untuk Manchester United. Lihatlah staf pelatih yang dia miliki di sana, mereka tidak cukup bagus, lanjut O'Kane. Cristiano Ronaldo minta Manchester United boyong mantan partnernya di Juventus. Demi menambah kualitas di lini depan, Cristiano Ronaldo meminta Manchester United mendatangkan salah satu mantan rekan setimnya di Juventus. Sosok yang dimaksud adalah Federico Chiesa. Dilansir Sport People, Ronaldo sangat menyukai permainan Chiesa dan ingin United mendatangkan sosok yang sukses membawa Italia menjuarai Euro 2020 musim panas lalu itu. Namun mendatangkan Federico Chiesa diyakini bukan tugas mudah dan bakal mengharuskan Manchester United merogoh kocek cukup dalam. Pasalnya musim lalu Juventus disebut menolak tawaran sebesar 86 juta pound sterling dari Chelsea dan Liverpool yang mencoba memboyongnya. Lebih lanjut, Calcio Mercato menyebut Juventus baru mau melepas sang winger dengan biaya 100 juta pound sterling. Satu faktor utama yang buat Chelsea pulangkan Romelu Lukaku. Pelatih Chelsea Thomas Tuchel mengungkapkan satu faktor utama yang membuat The Blues memulangkan Romelu Lukaku pada bursa transfer musim panas 2021. Thomas Tuchel mengakui jika Chelsea membutuhkan sosok striker bertipikal lebih fisik. Faktor utama tersebut yang mendasari juru taktik asal Jerman tersebut memboyong Lukaku dari Giuseppe Meazza. Saya meminta maaf untuk para penggemar Inter, tetapi seperti semua orang, kami mencoba meningkatkan kekuatan skuad kami, kata Tuchel dikutip dari Football Italia. Kami mencari striker yang bisa diandalkan secara fisik. Sebagai fokus utama, pemain dengan kepribadian yang bisa mengangkat tekanan dari bahu para pemain muda dan memberi kami kesempatan untuk bermain sepak bola lebih cepat. Lanjutnya,
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!